warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Raditya Permana. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi about router OS and router board. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang networking model. Di sini ada beberapa daftar isi, di antaranya yaitu 1. Konsep networking models, 2. TCP/IP model, 3. Encapsulation and decapsulation beserta name of TCP/IP message, 4. Konsep OSI model, 5. OSI model layers. 1. Konsep networking models. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya seperti file, printer, maupun akses internet. Agar proses komunikasi antar perangkat tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan aturan atau standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat tersebut saling berkomunikasi. Aturan atau standar tersebut disebut networking model. Networking model berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan komputer. Dengan adanya model ini, berbagai perangkat jaringan dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi menggunakan standar yang sama. Sebelum adanya open networking model, setiap vendor membuat standar jaringan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan perangkat dari vendor yang berbeda sulit untuk saling berkomunikasi. Sebagai contoh, pada tahun 1974, perusahaan IBM mengembangkan model jaringan bernama System Network Architecture atau SNA. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka masing-masing sehingga tidak ada keseragaman standar komunikasi. Setelah muncul open networking model, berbagai vendor mulai menggunakan standar jaringan yang sama sehingga perangkat dari berbagai vendor dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Saat ini terdapat dua model jaringan terbuka yang paling dikenal, yaitu yang pertama OSI model. Model jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi beberapa lapisan atau layer agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan yang kedua ada TCP/IP model. Model jaringan yang dikembangkan oleh United States Department of Defense dan menjadi dasar komunikasi pada internet saat ini. TCP/IP model merupakan model jaringan atau networking model yang paling umum digunakan dalam komunikasi jaringan komputer saat ini. Model ini digunakan untuk mendefinisikan berbagai protokol yang memungkinkan komputer, terutama yang berada pada jaringan yang berbeda, dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Dengan adanya model ini, proses pengiriman data dalam jaringan menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi. Untuk memudahkan pemahaman dan implementasi dalam jaringan, TCP/IP model membagi proses komunikasi jaringan menjadi beberapa bagian kecil yang disebut layer. Setiap layer memiliki fungsi tertentu dalam proses pengiriman dan penerimaan data. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, dan yang keempat ada network access layer. Application layer adalah layer yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna dan menyediakan layanan jaringan bagi aplikasi seperti web, email, dan file transfer. Transport layer adalah layer yang bertugas mengatur proses pengiriman data dari satu host ke host lain, termasuk pengaturan keandalan dan kontrol aliran data. Internet layer adalah layer yang bertanggung jawab dalam proses pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan menggunakan alamat IP. Network access layer adalah layer yang menangani proses pengiriman data secara fisik melalui media jaringan seperti kabel atau perangkat jaringan. Namun dalam penerapan pada jaringan nyata atau real networks, TCP/IP model sering dijelaskan menjadi 5 layer, yaitu yang pertama application layer, yang kedua transport layer,
yang ketiga network layer, yang keempat data link layer, dan yang kelima physical layer. Pembagian ini dilakukan agar fungsi pada network access layer dapat dijelaskan lebih rinci, yaitu memisahkan antara data link layer yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan dan physical layer yang menangani media fisik serta proses pengiriman sinyal data. TCP/IP model merupakan kerangka kerja penting dalam jaringan komputer yang membantu mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses melalui beberapa layer sehingga komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berjalan dengan efektif dan terstruktur. Layer-layer yang ada di TCP/IP model ada yang pertama TCP/IP application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dalam model TCP/IP model yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan jaringan komputer. Lapisan ini mengatur bagaimana sebuah aplikasi dapat mengakses layanan jaringan, mengirimkan permintaan atau request, serta menerima data atau respon dari perangkat lain melalui jaringan. Pada lapisan ini, data yang dikirim oleh aplikasi akan dikemas menjadi pesan agar dapat diproses dan dikirim melalui jaringan. Application layer juga menyediakan berbagai layanan jaringan yang digunakan langsung oleh aplikasi, seperti layanan web, email, dan akses jarak jauh. Beberapa contoh protokol atau layanan yang bekerja pada application layer antara lain yaitu HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan SSH. Berikut ringkasan protokol tersebut. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer data halaman web dari server ke browser pengguna. Ini adalah dasar dari pertukaran data di World Wide Web. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini protokol standar untuk mengirimkan email dari klien email ke server atau antar server email. POP3 atau Post Office Protocol version 3 adalah protokol untuk mengunduh email dari server ke perangkat lokal seperti komputer atau HP. Secara default, email akan dihapus dari server setelah diunduh, cocok untuk akses offline di satu perangkat. IMAP atau Internet Message Access Protocol adalah protokol yang menyinkronkan email di server dengan perangkat. Email tetap di server, memungkinkan akses real-time dan pengelolaan email dari berbagai perangkat sekaligus. SSH atau Secure Shell adalah protokol kriptografi yang digunakan untuk akses jarak jauh atau remote access ke server atau perangkat jaringan secara aman. Sebagai contoh, protokol HTTP digunakan ketika pengguna mengakses sebuah website melalui browser. Komputer pengguna atau klien akan mengirimkan permintaan ke web server. Kemudian server akan merespons dengan mengirimkan data website yang terdiri dari header dan isi data atau konten sehingga halaman web dapat ditampilkan pada perangkat pengguna. Application layer bertugas menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi, mengatur proses komunikasi antar klien dan server, serta menggunakan berbagai protokol seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan SSH agar data dapat dikirim dan diterima dengan baik melalui jaringan. Yang kedua, TCP/IP Transport Layer. Transport Layer pada model TCP/IP merupakan lapisan yang berfungsi untuk menyediakan layanan komunikasi data dari satu perangkat ke perangkat lain dan menyajikannya kepada application layer. Lapisan ini bertanggung jawab dalam proses transfer data, memastikan data dapat dikirim dari sumber ke tujuan dengan baik melalui jaringan. Pada transport layer terdapat dua protokol utama yang sering digunakan, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. TCP merupakan protokol yang lebih andal atau reliable karena memiliki mekanisme error checking dan error recovery. TCP memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan secara lengkap dan berurutan,
Jika terjadi kehilangan data selama proses pengiriman, TCP akan meminta pengiriman ulang data tersebut. Sedangkan UDP merupakan protokol yang lebih cepat karena prosesnya lebih sederhana dan tidak melakukan pengecekan kesalahan secara kompleks seperti TCP. Oleh karena itu, UDP sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti video streaming, game online, dan aplikasi real-time lainnya. Selain itu, Transport Layer juga menyediakan mekanisme error recovery, terutama pada TCP. Dalam mekanisme ini, setiap paket data memiliki nomor urut atau sequence number. Jika ada paket yang hilang saat dikirim dari server ke klien, maka klien akan meminta server untuk mengirim ulang paket yang hilang sehingga data dapat diterima secara lengkap. Dengan demikian, Transport Layer berperan penting dalam mengatur pengiriman data, memastikan keandalan komunikasi, serta mengatur kecepatan dan efisiensi proses transfer data di dalam jaringan. Yang ketiga, TCP/IP Network Layer. TCP/IP Network Layer merupakan lapisan dalam model TCP/IP yang berfungsi untuk mengatur proses pengalamatan dan pengiriman data antar perangkat pada jaringan komputer. Lapisan ini bertanggung jawab memastikan data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan yang berbeda dengan memilih jalur yang tepat. Pada network layer, protokol utama yang digunakan adalah Internet Protocol atau IP. Protokol ini memiliki dua fungsi utama, yaitu addressing dan routing. Addressing adalah proses pemberian alamat pada setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer. Alamat ini disebut IP address dan bersifat unik sehingga setiap perangkat dapat dikenali dalam jaringan. Dengan adanya IP address, data dapat dikirim ke tujuan yang tepat karena setiap perangkat memiliki identitas yang berbeda. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik yang akan dilalui data dari sumber menuju perangkat tujuan. Cara kerjanya dapat dianalogikan seperti kantor pos yang memilih rute tercepat agar paket dapat sampai ke alamat tujuan. Dalam jaringan komputer, perangkat seperti router akan menentukan jalur yang paling efisien untuk mengirimkan paket data. Selain itu, terdapat dua jenis IP address yang digunakan pada network layer, yaitu yang pertama ada IPv4 atau Internet Protocol version 4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 blok, masing-masing 8 bit, dengan format x.x.x.x. Jumlah maksimum alamat host yang dapat digunakan sekitar 4,29 miliar alamat. Dan yang kedua ada IPv6 atau Internet Protocol version 6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit yang dibagi menjadi 8 blok, masing-masing 16 bit. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 dan mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar. Dengan demikian, network layer pada TCP/IP berperan penting dalam mengatur pengalamatan perangkat dan menentukan jalur pengiriman data sehingga komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berlangsung dengan efektif dan tepat tujuan. Dan yang keempat, TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer merupakan lapisan pada model TCP/IP yang bertugas mendefinisikan protokol yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk berkomunikasi pada tingkat jaringan lokal. Lapisan ini bekerja di atas physical layer dan bertanggung jawab dalam proses pengiriman data dalam bentuk frame antar perangkat yang berada pada jaringan yang sama. Salah satu fitur penting pada data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence yang berfungsi sebagai mekanisme pendeteksi kesalahan atau error detection pada data yang dikirimkan. FCS hanya dapat mendeteksi adanya kesalahan pada data, namun tidak melakukan proses perbaikan atau recovery terhadap kesalahan tersebut. Selain itu, data link layer juga menggunakan sistem addressing berupa MAC address. MAC address digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat jaringan secara unik pada jaringan lokal sehingga data dapat dikirim ke perangkat tujuan yang tepat. Physical layer merupakan lapisan paling dasar dalam model TCP/IP
yang berfungsi untuk mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. Lapisan ini mengatur bagaimana data dikirimkan dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media transmisi. Physical layer juga menentukan jenis kabel jaringan atau cabling, konektor, serta karakteristik fisik lainnya yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dengan kata lain, lapisan ini berfokus pada hubungan fisik antar perangkat dalam jaringan komputer agar proses komunikasi data dapat terjadi. 3. Encapsulation and decapsulation beserta name of TCP/IP message. Encapsulation dan decapsulation adalah proses penting dalam komunikasi data pada jaringan komputer. Encapsulation merupakan proses pembungkusan data dengan menambahkan informasi tambahan berupa header pada setiap layer dalam model TCP/IP sebelum data dikirim melalui jaringan. Sebaliknya, decapsulation adalah proses membuka atau melepaskan header tersebut pada setiap layer ketika data diterima oleh perangkat tujuan. Pada proses encapsulation, sebagai pengirim atau sender, data yang berasal dari application layer akan turun melalui beberapa layer. Di setiap layer, data akan ditambahkan informasi khusus berupa header sesuai fungsi layer tersebut. Pertama, pada transport layer, data akan ditambahkan TCP header sehingga disebut segmen. Selanjutnya, pada network layer, data tersebut ditambahkan IP header sehingga menjadi IP paket. Setelah itu, pada data link layer, data akan ditambahkan data link header dan trailer sehingga menjadi frame yang siap dikirim melalui media jaringan. Sebaliknya, pada proses decapsulation sebagai penerima atau receiver, data yang diterima akan diproses secara terbalik. Frame yang diterima pada data link layer akan dilepas header dan trailernya sehingga menjadi IP paket. Kemudian pada network layer, header IP dilepas sehingga tersisa segmen pada transport layer. Setelah header TCP dilepas, data akhirnya sampai ke application layer dalam bentuk data asli yang dapat digunakan oleh aplikasi. Berikut penjelasan name of TCP/IP message. Yang pertama, application layer. Nama unitnya adalah data. Pada tahap awal ini, pesan masih berupa data mentah yang dihasilkan oleh aplikasi, seperti browser web atau email. Belum ada informasi tambahan mengenai pengiriman yang ditempelkan. Yang kedua, transport layer. Nama unitnya adalah segmen, dan prosesnya adalah data plus TCP header. Data dari lapisan atasnya diberikan header tambahan atau TCP header yang berisi informasi penting seperti nomor port pengirim dan penerima serta kontrol aliran. Gabungan ini disebut sebagai segmen. Yang ketiga, network layer. Nama unitnya adalah paket dan prosesnya adalah data plus TCP header plus IP. Segmen kemudian turun ke lapisan jaringan dan dibungkus lagi dengan IP header yang berisi alamat IP, asal, dan tujuan. Unit ini secara resmi disebut sebagai paket. Dan yang keempat, data link layer. Nama unitnya adalah frame dan prosesnya adalah data plus TCP header plus IP plus DL header dan DT header. Ini adalah tahap terakhir sebelum data dikirimkan melalui kabel atau sinyal nirkabel. Paket dibungkus dengan data link header yang berisi alamat MAC dan data link trailer, yaitu untuk pengecekan error. Keseluruhan unit ini disebut sebagai frame. 4. Konsep OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah sebuah model atau standar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer terjadi. Model ini dibuat oleh Organisasi Standar Internasional atau ISO pada tahun 1984 untuk menyatukan cara kerja berbagai sistem jaringan agar dapat saling berkomunikasi dengan baik. Sebelum adanya OSI model, setiap vendor atau perusahaan pembuat perangkat jaringan memiliki model jaringan masing-masing. Hal ini menyebabkan komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda menjadi sulit dilakukan, terutama ketika ingin membangun jaringan komputer yang sama. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah sebuah standar jaringan yang dapat digunakan oleh semua vendor. Standar tersebut adalah OSI model yang dikembangkan yang memiliki 7 lapisan atau 7 layer. Dengan adanya model ini,
Proses komunikasi data dapat dijelaskan secara terstruktur dan lebih mudah dipahami. Saat ini, dalam implementasinya, banyak jaringan menggunakan model TCP/IP karena perkembangan protokolnya lebih dominan dibandingkan OSI. Namun OSI model masih sering dipelajari karena konsepnya lebih jelas dan mudah dipahami dalam mempelajari dasar-dasar jaringan komputer. 5. OSI model layers. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI, yaitu yang pertama application layer. Application layer adalah lapisan paling atas yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti email, web browser, dan file transfer, sehingga pengguna dapat mengakses jaringan. Yang kedua, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengatur format data agar dapat dipahami oleh sistem penerima. Lapisan ini juga melakukan proses enkripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi format data. Yang ketiga, session layer. Session layer bertugas mengatur, membangun, dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua perangkat yang saling terhubung dalam jaringan. Lapisan ini memastikan komunikasi berlangsung secara teratur. Yang keempat, transport layer. Transport layer bertanggung jawab dalam pengiriman data secara end-to-end. Lapisan ini mengatur pembagian data menjadi segmen, pengendalian aliran data, serta memastikan data sampai dengan benar dan lengkap. Yang kelima, network layer. Network layer berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman data atau routing dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang berbeda. Lapisan ini juga menggunakan alamat logis seperti IP address. Yang keenam, data link layer. Data link layer bertugas mengatur pengiriman data antar perangkat yang berada dalam satu jaringan. Lapisan ini membungkus data menjadi frame dan mengatur pengalamatan fisik seperti MAC address. Dan yang ketujuh, physical layer. Physical layer adalah lapisan paling bawah yang bertanggung jawab dalam pengiriman data dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabel jaringan, sinyal listrik, atau gelombang radio. Model OSI dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada upper layer yang berada di layer 5-7, berkaitan dengan layanan aplikasi, tampilan data, dan pengelolaan sesi komunikasi. Dan ada lower layer yang berada di layer 1-4, berkaitan dengan proses pengiriman data melalui jaringan hingga ke perangkat tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.